Selamat malam dari Jakarta, dan senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman diaspora dari seluruh dunia. Kita akan ngobrol langsung dengan Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Bapak Muhammad Lutfi di sini. Kita akan ngobrol santai di mana nanti teman-teman juga memiliki kesempatan untuk bertanya kepada Pak Mendak melalui chat Zoom atau yang menonton lewat YouTube dan juga Facebook Live. Silahkan kirimkan pertanyaannya. Mohon dibuat singkat, padat, dan lugas. Nanti akan saya sampaikan sesuai dengan flow diskusi malam hari ini. Nah, saya langsung sambut saja Bapak Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Bapak Muhammad Lutfi. Selamat malam. Selamat malam, Andini. Selamat malam, dunia. Oke, Pak Lutfi, saya kenal tidak hanya dari sebelum menjadi menteri, sebelum menjadi duta besar. Pak Lutfi juga merupakan mentor saya di sini, jadi kita agak-agak cheating di sini, Pak Lutfi ya, karena biar saya udah tahu kalau laporan soal perdagangan udah paham. Tapi kita nggak ngomongin soal tren perdagangan, kita lebih ngomongin concern atau mungkin pertanyaan yang opportunity yang pasti yang bisa dilakukan oleh diaspora kita di seluruh dunia dalam mengambil kesempatan pada saat krisis ini. Mungkin aku mulai dengan gini Kak Lipa, kita mau setting the agenda supaya kita bahas, ini kan kita lagi krisis, opportunity apa yang kira-kira kita bisa ambil, terutama buat teman-teman diaspora di seluruh dunia ini gitu, yang kira-kira nih mungkin ya kita nggak akan ada lagi nih kesempatan seperti ini, jangan sampai ada lagi, harus bisa ngambil kesempatan itu dengan baik. Bapak kan pernah jadi duta besar, menjabat sebagai menteri saat ini. Kira-kira apa yang mungkin bisa diambil ya saat ini ya untuk bisa untuk teman-teman diaspora kita? Ya, terima kasih Andini. Jadi kepada seluruh diaspora Indonesia di dunia, saya mengucapkan terima kasih dapat kesempatan untuk berbincang dengan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, Andini, bahwa saya melihat daripada terutama tren perdagangan antara 15 bulan terakhir, antara mid 2020 sampai mid 2021 ini. Ada beberapa fenomena. Yang pertama adalah ternyata perang dagang antara dua adidaya di dunia, antara Amerika Serikat dengan Cina itu membuahkan barokah terhadap perdagangan Indonesia. Jadi Cinanya ditutup, dikasih trade measure sama Amerikanya, tiba-tiba itu mendatangkan berkah yang luar biasa untuk perdagangan Indonesia. Juni 2021 ini trade balance atau surplus Indonesia ke Amerika Serikat itu sudah mencapai 6,5 miliar. Artinya kalau ini konsisten Juli Desembernya, artinya akan menjadi 13 miliar dolar surplus kita. Pertumbuhannya lebih dari 30% dibandingin tahun yang sama pada tahun 2020. Jadi barokah satu. Yang kedua, meskipun kita mengadakan PPKM, mengadakan PSBB istilahnya, pokoknya penutupan mikro, semua itu ternyata kalau kita lihat ekspor non migas kita pada tahun 2020 itu turunnya hanya 600 juta dibandingkan tahun 2016. Artinya penurunan itu sangat minimum dan elastisitasnya sebenarnya positif. Nah ini kita bisa lihat bahwa pada tahun yang sekarang ini, tahun 2021 ini, pertumbuhannya luar biasa. Nah jadi kalau kita lihat kemarin itu pertumbuhan ekspornya lebih dari 30% dan impornya juga hampir tumbuh 28%. Artinya apa? Karena 91% impor kita itu adalah bahan baku dan bahan pendukung, menyebabkan sarana produksi kita bukan hanya untuk konsumsi dalam negeri, tetapi juga untuk ekspor. Nah, ini yang saya lihat. Di negara lain seperti di Vietnam, di Cina, begitu lockdown, mereka tidak bisa memenuhi komitmen ekspornya. Sedangkan Indonesia pada saat ini masih tetap bisa melaksanakan komitmen ekspornya. Jadi saya melihat sekarang banyak order-order ke Indonesia karena dianggap lebih reliable dibandingkan dengan negara-negara kompetisi. Dan yang ketiga, Bapak dan Ibu, karena kita komit bahwa kita ini mempunyai nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kemanusiaan, sekarang itu menjadi tren tersendiri. Kalau kita bisa punya komitmen juga untuk green technology, Indonesia akan menjadi primadona daripada ekspor ke depan. Jadi oleh sebab itu, ternyata
yang challenge buat banyak negara itu, Indonesia pada hari ini menikmati pertumbuhan ekspor yang luar biasa. Indonesia menikmati kebanjiran order lebih besar daripada waktu-waktu sebelumnya, dan ini mesti dimanfaatkan oleh kita semua. Karena diaspora ini mempunyai peranan yang sangat penting, Andini. Saya masih ingat ketika kita pertama kali mencoba ekspor daging ayam ke Jepang. Jadi kalau kita mendapatkan dengan format the business to business dengan trade house atau trading house di Jepang, sangat sulit sekali. Tetapi karena kita mempunyai diaspora di sana yang ingin mengimpor daging ayam halal, dan itu hanya dapatkan di beberapa negara termasuk Indonesia, hari ini kita mendapatkan keleluasaan yang luar biasa membuka pasar Jepang tersebut. Jadi diaspora Indonesia di Amerika Serikat, di seluruh dunia, di Jepang, saya membutuhkan bantuan Anda untuk membongkar pasar-pasar yang memang sulit sebelumnya dijamah oleh produk-produk Indonesia. Mungkin Pak Lutfi boleh dijelasin kalau misalnya kita kan lagi senang banget produk UMKM gitu, dan banyak sekali sekarang mulai bermunculan kan UMKM baru termasuk dari teman-teman diaspora kita. Nah sebenarnya kalau kita lihat dari UMKM sekarang ini, menurut Pak Lutfi sendiri apa yang harus dimiliki supaya bisa bersaing di pasar global? Kemudian juga apakah memang sekarang tagline UMKM itu memang harus ya masih bisa dijual, atau memang karena tagline UMKM itu dia akhirnya bisa menjadi salah satu opportunity, memang Indonesia ini negara UMKM-nya banyak loh gitu. Sebenarnya apa kalau opportunity dari UMKM itu sendiri? Jadi saya melihat banyak sebenarnya ragaman daripada UMKM yang bisa bisa menembus pasar ekspor dan bisa mempunyai ciri tersendiri untuk Indonesia. Jadi saya melihat bahwa memang UMKM itu banyak kelemahannya ya, karena dia baru, dia mempunyai permasalahan daripada permodalan, dia mempunyai permasalahan daripada networking, karena modalnya kurang, kualitasnya kadang-kadang bisa berubah-ubah. Ini menyebabkan daya saing daripada UMKM itu tidak sekompetitif kalau yang sudah besar. Tetapi saya melihat sekarang ada tren baru, yaitu inovasi. Jadi kemarin saya sempat melihat di Bandung itu yang disebut vegan ladder gitu ya. Jadi dari pembicaraan kemudian saya memperkenalkan kepada beberapa venture capital, dan itu kemarin itu sudah show di Tokyo kalau tidak salah saya, dipakai Louis Vuitton kalau nggak salah. Itu vegan leather itu menjadi sesuatu yang baru, dan ini sekarang sudah ditawar oleh venture capital, lumayan valuation-nya, dan itu juga sudah menjadi bahan konsumsi dunia. Jadi inovasi menjadi salah satu terobosan untuk kita bisa bersaing di pasar global, terutama untuk UMKM. Iya, itu memang kayaknya cuma perusahaannya satu-satunya ya kalau nggak salah ya Pak ya, di Asia Pasifik yang vegan leather dari jamur waktu itu ya. Ya. Oke, ini ada pertanyaan dari teman diaspora kita dari Belanda. Ini namanya Mbak Verlin Joswara. Dia adalah CEO dari IMA Ring Theory in USA, Singapore, and Netherlands, dan juga co-founder dari Crazy Diamond Jewelry di Rotterdam. Silakan Mbak Verlin, boleh dibuka kameranya dan silakan bertanya langsung kepada Pak Lutfi. Halo semuanya. Thank you Mbak, terima kasih. Selamat malam juga untuk Pak Lutfi, salam kenal. Saya Verlin Joswara, saya dari diaspora Belanda, saya young entrepreneur. Pertanyaan saya, bagaimana caranya untuk mendapatkan akses yang lebih mudah untuk mendapatkan project atau business deal di Indonesia? Karena based on my experience ya, my own company agak kesulitan untuk mengembangkan perusahaan saya di Indonesia saat di luar negeri, lebih mudah dan juga lebih cepat. Mungkin apakah ada tips dari Pak Lutfi atau wadah dan opportunity untuk kami ya, untuk yang Indonesian diaspora entrepreneur ini, untuk mendapatkan project di Indonesia, dan juga kita bisa bekerja sama with the right local Indonesian company partner, and we build an innovative product together from Indonesia to the world. Oke, thank you Pak Lutfi. Ya, terima kasih. Saya begitu ngomong bicara proyek, bayangan saya ini adalah government procurement ya, maksudnya jadi proyek-proyek yang dibayarkan oleh APBN oleh pemerintah Indonesia.
Memang saya ini bukan kali pertama saya ditanya gitu ya, tetapi banyak juga pertanyaan-pertanyaan, terutama waktu saya di Jepang. Jadi pertanyaannya begini kira-kira, Verlin. Mereka mengatakan sebelum reformasi itu mendapatkan proyek di Indonesia itu mahal, tetapi mudah. Kenapa? Karena terjadi ketidaktransparansian. Tetapi pasca reformasi mendapatkan proyek di Indonesia itu kebalikannya. Ongkosnya murah karena itu semua pakai e-katalog, e-bidding, terbuka, transparan. Masalahnya mendapatkan proyeknya menjadi lebih sulit. Jadi memang kalau kita bicara government procurement untuk proyek-proyek di Indonesia, memang karena transparan, artinya kompetitivitas kita itu diadu kepada return yang didapatkan oleh negara. Ini mind-boggling yang kadang-kadang karena standarisasi dan generalisasi daripada ini menyebabkan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi tidak kompetitivitasnya dari permasalahan tersebut itu. Jadi saya bisa membayangkan bahwa ini akan menjadi suatu kesulitan yang sangat tinggi karena banyak sekali peraturan-peraturan yang menyebabkan birokrasi ini menjadi sulit. Tetapi saya berkeyakinan juga bahwa dengan inovasi dan teknologi ini itu juga bisa dikesampingkan. Nah, yang saya tanyakan itu tentunya pengen tanya gitu kan ya, ini kita mau bicara apa? Tapi kalau itu proyek pemerintah, sudah jelas peraturannya transparan, dan itu karena transparan kadang-kadang mendapatkannya jauh lebih sulit dibandingkan dengan proyek-proyek atau perusahaan-perusahaan yang dikasih oleh swasta. Nah, sekarang yang kita bisa lihat karena ini transparan dengan koordinasinya dengan e-katalog segala macam itu kita mesti mengedepankan bahwa terobosan-terobosan di teknologi dengan inovasi ini akan menjadi lebih baik jika kita mempunyai di dalamnya sendiri. Gitu, Verlin. Oke, ya. Terima kasih. Apa sih proyeknya, apa sih Verlin kalau boleh tanya? Mau dapat proyek apa emangnya? Aku juga bukan dari government doang, mungkin swasta juga ya. Aku di smart wearable company, Pak Lutfi. Jadi aku buat smart ring, smart watches, smart bracelet untuk open the door, check in check out public transport and so on ya. So far my company already have like about 1 million users di USA and Singapore mostly. Ya, itu juga sebenarnya itu juga sesuatu yang sangat prospektif ya. Saya itu kemarin mendapatkan tamu Menteri Perdagangan dan Luar Negeri Hungaria. Jadi mereka itu datang ke Indonesia berterima kasih karena mereka menang bidding untuk pembayaran jalan tol gitu loh. Jadi itu buat mereka tuh 230 juta euro kalau nggak salah. Itu datang khusus untuk berterima kasih gitu loh. Tetapi ya itu bidding ya, maksudnya jadi transparan, itu tender internasional, dan saya berkeyakinan gitu ya, Verlin, kalau Anda mempunyai nilai tambah itu, I'm pretty sure it will be something that is itu akan dipakai di Indonesia juga. Wearable technology itu adalah salah satu tren yang saya pikir akan menjadi primadona di Indonesia juga, dan itu akan dibutuhkan di Indonesia mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama ya. Jadi 5G, Internet of Things, wearable technology itu merupakan tren yang baru nantinya. Terima kasih, Verlin. Oke, thank you Pak. Terima kasih, Verlin. Kita ke pertanyaan yang ada dari YouTube. Ini ada dari Firman Setiaji, Bengkokraft. Apakah mungkin untuk kolaborasi pemerintah dengan diaspora untuk bentuk galeri atau Indonesian Hub di negara tujuan ekspor potensial sebagai ruang untuk promosi produk lokal di luar negeri? Dan bisa nggak untuk ajak diaspora untuk sebagai agen marketing untuk mendistribusikan produk lokal di toko? Udah ada belum sih Pak ini seperti ini? Gini, saya ini mempunyai perwakilan perdagangan di luar negeri dan kantor-kantor perdagangan ITPC itu di 42-43 negara. Nah, jadi memang sekarang ini terjadi permintaan yang luar biasa. Mereka itu tidak bisa hanya sebagai kantor, tetapi mereka itu mesti sebagai showcase, malah kadang-kadang kita mesti stocking barangnya di sana supaya mereka bisa jalan. Jadi kita sedang menyesuaikan gitu ya. Jadi ini kemarin itu salah satu yang paling aktif itu adalah di Budapest kemarin itu, ingin, dan di Jeddah kalau tidak salah saya, untuk membuat toko.
dan tokonya itu ada stocking supaya orang bisa membeli dan menjual. Nah, saya baru bisa mengerjakan itu ini karena ini administrasi negara gitu ya. Saya hanya bisa mengerjakan itu kalau kita bekerja sama dengan perusahaan di negara-negara tujuan ekspor tersebut. Nah, yang masalahnya Andini sekarang gitu kan ya, kepada Bapak dan Ibu seluruh diaspora itu, kita ini mempunyai perubahan daripada tujuan ekspor. Jadi kalau dulu itu kita banyak ekspornya, pengen punya kantornya tuh di Eropa, di negara-negara maju. Sekarang menjadi ada perubahan yang drastis. Contoh misalnya kantor atasi perdagangan saya di Copenhagen itu sudah tutup dan kita tukar menjadi kantor perdagangan di Turki, di Ankara. Saya rencananya akan menutup kantor ITPC kita di Milan dan rencananya kita mau buka di Karachi. Jadi ini terobosan-terobosan mencari market-market untradisional. Dan saya akan membuka misalnya contohnya ITPC, setidaknya ada 4 kantor baru di Cina. Gitu kan ya, dan saya mungkin lagi berbicara akan membuka antara 5 sampai 6 kantor perdagangan di Afrika, baik itu di selatan, di timur, di utara yang berbahasa Prancis maupun tidak berbahasa Prancis. Jadi Bapak dan Ibu, ini adalah suatu tren baru gitu kan ya, dan ini tempatnya juga bukan yang mudah gitu bagi kantor perdagangan kita, dan memang kita akan menuju ke showcase atau toko Indonesia di luar negeri. Nah, ini yang akan kita kerjakan dan nanti modalitas daripada apa yang akan kita kerjakan itu kita akan umumkan. Dan tetapi yang pasti diaspora Indonesia di luar negeri itu saya mesti bekerja sama dengan diaspora Indonesia di luar negeri karena ternyata seperti saya ceritakan tadi di Jepang sangat jitu dan sangat baik gitu loh. Iya, aku udah beberapa kali juga kan nih Pak kan dengar yang di Pakistan, juga di Turki, Afrika juga ini nih. Ini memang unconventional market yang untapped market sebenarnya buat produk Indonesia gitu. Jadi gini Andini, saya ingin beritahukan juga kepada diaspora Indonesia di luar negeri. Jadi Indonesia ini saya kebetulan keluar masuk pemerintahan ini dari tahun 2005. Jadi meskipun rasanya masih muda terus gitu, tetapi saya masuk itu dari muda sekali, dari umur 35 tahun, jadi udah 15 tahun terakhir. Nah, yang saya bisa utarakan di sini adalah bahwa Indonesia ini dalam suatu proses evolusi. Jadi kalau tahun 2005 waktu masuk pemerintahan itu tidak terbayang oleh saya Andini bahwa Indonesia ini akan menjadi negara penjual barang-barang industri dan industri berteknologi tinggi. Contoh misalnya, sekarang itu kita ini adalah pengekspor besi dan baja stainless steel nomor 2 di dunia setelah Cina. Jadi kalau saya bisa kasih angkanya gitu ya, tahun 2020 kita jual 8,6 miliar dolar stainless steel, 69% itu pergi ke Cina. Bisa dibayangkan itu teknologinya teknologi Cina, investment Cina, investornya investor Cina, barangnya dijual balik ke Cina, membunuh kompetisi di Cina, dikasih trade measures sama Cinanya. Tahu berapa growth Januari-Juni 2021 stainless steel ke Cina? 92%. Artinya apa? Barang Indonesia ini luar biasa. Dan karena market kita yang besar juga, Andini, ternyata Indonesia ini sekarang menjadi pengekspor mobil salah satu terbesar dan terkuat di dunia. Market paling bagus kita adalah ke Filipina. Sekarang lagi dikerjain macam-macam sama Filipina. Tetapi Januari-Juni 2021 ini surplus kita ke Filipina itu 3,5 miliar dolar. Mainly karena mobil kita laku keras di Filipina dan di Vietnam. Jadi kita ini sekarang lagi berevolusi dari penjual barang mentah, barang setengah jadi menjadi barang industri dan industri berteknologi tinggi. Artinya Andini, kita mesti men-tap market-market yang memang untradisional. Jadi kalau kita jual mobil gitu, misalnya kita mau jual mobil Suzuki atau Daihatsu Avanza kita ke Eropa, pasti akan menjadi sulit gitu kan ya. Tetapi market-market misalnya seperti Afrika berbahasa Prancis dari Maroko sampai ke Tunisia.
itu marketnya bahkan turun sampai ke Senegal gitu ya, itu marketnya sama orang Indonesia. Kelas menengahnya mulai bergerak gitu kan ya, mereka akan pembeli pertama dari kendaraan roda 4 dipakai untuk bekerja, tetapi juga dipakai untuk berwisata gitu kan ya, atau buat keperluan keluarga. Itu yang namanya Toyota Kijang, Toyota Innova kita itu tidak ada yang bisa mengalahkan. Jadi kalau Bapak dan Ibu misalnya di Mesir, di mana-mana itu, lihat itu Toyota Kijang kita, namanya sekarang Toyota Innova. Itu purely 197% barangnya dari Indonesia. Nah, itu akan merajai di mana-mana, dan itu yang akan membuat Indonesia sangat bangga. Kalau ada apa-apa sama Toyota Innova kita, ada apa-apa sama Mitsubishi, istilah kemarin itu yang baru keluar itu bukan duta besar Jepang yang datang, namanya bisa Mitsubishi, Toyota, atau Daihatsu, tetapi yang ribut itu adalah diplomat-diplomat Indonesia. Nah, jadi kalau Bapak dan Ibu sempat punya kesempatan untuk membeli mobil-mobil Indonesia di luar negeri, saya mohon tolong beli barang Indonesia. Oke, kita ke penanya berikutnya. Ini dari Taiwan. Mas Deyantono, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia di Taiwan. Silakan Mas Dede. Oke. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya Deyantono dari IDN Taiwan, Pak. Singkat saja pertanyaannya. Gini Pak, kalau di dalam dunia pariwisata Indonesia itu kan ada istilah The 10 New Bali, Pak. Nah, bagaimana dengan Kementerian Perdagangan sendiri? Apakah ada rencana ke depannya semacam ada program ini Pak, 10 produk unggulan Indonesia terbaru untuk ekspor, sehingga kami pengusaha Indonesia di luar negeri ini maupun pengusaha asing bisa lebih aware terhadap produk-produk tersebut, Pak. Demikian Pak, terima kasih. Ya, saya sebenarnya kalau tadi tahu tuh saya tuh punya marketnya gitu ya, maksudnya apa yang bisa kita kerjakan. Jadi memang saya seperti katakan tadi, kita ini sekarang lagi berevolve untuk menjual barang-barang industri dan industri berteknologi tinggi. Tetapi yang paling penting itu misalnya saya katakan tadi kan, pertama adalah besi stainless steel kita adalah barang baru, mobil kita barang baru. Tetapi juga yang menarik adalah jualan emas dan perhiasan emas kita. Ini juga sangat unik gitu ya. Tahun lalu itu kita jual 8 miliar dolar ekspornya ke seluruh dunia. Tetapi Mas Dede, permasalahannya tiba-tiba pembeli terbesar kita itu adalah pertama adalah Singapura, yang kedua adalah Hong Kong, yang ketiga Jepang, dan Switzerland, gitu kan. Nah, jadi saya cek dong, ini apakah benar ini barang-barang itu menjadi end destination-nya di 4 negara besar tersebut. Ternyata tidak, ternyata barang-barang tersebut itu menempati negara transit, seperti ke Singapura. Kita jual 1/3 daripada emas dan perhiasan emas kita ke Singapura. Kenapa? Ternyata Singapura itu mempunyai perjanjian perdagangan dengan Uni Emirat Arab. Nah, jadi karena jadi hasil perhiasan emas kita dari Surabaya dan dari Bali sebenarnya, dan Surabaya itu masuk dulu ke Singapura. Karena kalau kita jual dari Singapura, nilai harga ekspornya itu 5% lebih murah daripada kalau kita jual langsung dari Indonesia. Jadi Mas Dede, apa yang kita kerjain sekarang? Saya dalam proses menegosiasikan perjanjian perdagangan CEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement dengan UAE. Kita akan mulai akhir bulan ini, tanggal 31 di Jakarta. Insya Allah sebelum National Day Indonesia di Dubai Expo tanggal 4 November itu kita bisa selesaikan perundingannya. Jadi kenapa? Supaya kita mau tembus pasarnya langsung. Nah, kalau ada orang-orang diaspora Indonesia yang bisa menjadi perwakilan atau atau agen-agen daripada penjualan perhiasan emas, perhiasan perak, ini merupakan sesuatu yang sebenarnya no-brainer gitu. Dan kalau kita lihat misalnya, kalau yang di Amerika Serikat tahu yang namanya Silverman from Bali itu John Hardy gitu kan ya. Itu kan sebenarnya kalau bisa dilihat gitu ya, itu 100% buatan Bali, dan itu silver semuanya itu berasal dari Bali, dan itu merupakan sebenarnya terobosan-terobosan yang bisa dilakukan oleh diaspora Indonesia di luar negeri. Oke, terima kasih, Pak. Terima kasih, Mas Dede. Terima kasih, Mas Dede. Ini nyambung nih, ngomongin emas, ada pertanyaan juga ini dari Mas Denny Setiawan. Ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 46 tentang pengeluaran uang Indonesia. Dikatakan di sini Rp10 uang Indonesia sama dengan 5 gram emas murni. Kenapa tidak dipakai ini?
Bukankah jika daya beli rupiah kita kuat, maka kita akan punya kekuatan lebih untuk membangun bangsa? Emang bisa dipakai ya nih Pak? Gimana? Saya nggak dengar tadi terputusan ini. Ada Undang-Undang Nomor 19 tahun 46 tentang pengeluaran uang Indonesia. Jadi kalau 10 rupiah uang Indonesia sama dengan 5 gram emas murni. Kenapa tidak dipakai ini? Ya, itu undang-undangnya sudah kadaluarsa, sudah diganti dengan undang-undang tentang Bank Indonesia sudah berubah. Jadi 10 rupiah tahun itu mungkin nilainya sama, tetapi tentunya 10 rupiah sekarang tidak bisa disamakan, dan itu adalah proses daripada supply dan demand ya. Jadi itu ada hukumnya, ada international code of conduct-nya supaya kita bisa menyelenggarakan itu. Jadi undang-undang itu sudah lama tergantikan, Andini. Iya, Mas Denny. Ini bahkan yang mau diatur nih nanti soal Bitcoin ya, Pak Lutfi. Ini di bawahnya Kemendak juga nih nanti. Cryptocurrency. Nanti kita akan punya bursa kripto, benar ya Pak? Pertama-tama di Indonesia, di dunia. Oke, kita ada pertanyaan berikutnya dari Ibu Nining, diaspora Qatar. Silakan, Bu Nining. Baik, terima kasih Bu Andini. Selamat malam Pak Lutfi. Saya Nining. Saat ini pengurus IDN Global, Bapak sebagai Deputy Presiden, dan di Qatar saya pelaku SMI berbasis komunitas, Bapak. Jadi perusahaan kami di Qatar itu punyanya rame-rame, punya diaspora Indonesia di Qatar untuk berpraktek bisnis dan juga untuk mempromosikan produk dan jasa Indonesia. Nah, kalau saya punya satu permintaan dan satu usulan, Pak, bukan pertanyaan. Kalau permintaan saya nih, Kemendak setiap tahunnya mengadakan Trade Expo Indonesia. Nah, kalau bisa IDN Global itu difasilitasi booth Pak Lutfi untuk bisa menghubungkan kami para diaspora entrepreneur di seluruh dunia untuk bertemu dengan para eksporter Indonesia. Di tahun 2017 dan 2019 kami mendapatkan booth, tapi tidak setiap tahun gitu Pak. Jadi kalau memang bisa kolaborasi yang real, karena kami jadi mengajak teman-teman entrepreneur seluruh dunia untuk bisa ke situ juga atau diwakilkan oleh organisasi dan berinteraksi dengan teman-teman pengusaha di Indonesia. Kemudian kalau usulan saya, Bapak, mungkin ada baiknya juga ini terkait pemberdayaan diaspora dan potensinya, ada baiknya Kemendak memprakarsai terbentuknya forum atau kelompok kerja dalam membentuk ekosistem Indonesian Circles, Pak. Jadi dalam perdagangan ekspor-import, baik eksporternya maupun importernya itu bisa sama-sama Indonesia. Jadi kita bisa kolaborasi dengan trust yang lebih tinggi. Kemudian diaspora entrepreneur, Pak, seperti juga pengalaman saya, terlebih pada saat pandemi ini, kami juga berkolaborasi dan membantu teman-teman UKM untuk secara bertahap akhirnya bisa mengekspor produk-produk mereka ke negara kami. Kami juga fasilitasi, tapi kami juga di sini seperti skalanya juga SMI, Pak, jadi kolaborasi paling cocok lah. Nah, kalau bisa difasilitasi oleh pemerintah atau juga ada kolaborasi juga dengan perusahaan yang besar, itu akan hasilnya juga akan menguntungkan kedua belah pihak daripada misalnya perusahaan besar mengirimkan orang untuk buka pasar, ada kami sudah di sini. Seperti juga Jepang, Bapak, di bulan Februari kemarin, Qatar, perusahaan kami, mengimpor untuk pertama produk olahan makanan mengandung unggas yang dilepas oleh yang dilepas pengiriman pertamanya oleh Kementan. Demikian Pak Lutfi, ingin dengar kabar baiknya. Terima kasih. Oke, saya untuk yang T itu saya akan bikin dan akan permanen namanya Diaspora Desk ya. Jadi nanti ada satu orang yang tanggung jawab. Jadi nanti saya akan hubungi diaspora ini Indonesia Diaspora Network-nya, IDN-nya, saya akan buka T-nya. Tahun ini Mbak, kita akan
T-nya ini masih dengan Zoom Virtual. karena situasi masih dengan virtual ya. Jadi karena masih COVID-19 ini. Tetapi tahun depan kita akan kerjakan secara offline dan online, tetapi kita akan lebih besar-besaran itunya istilahnya. Nanti itu akan digabung dengan Trade Forum Indonesia. Saya akan assign satu direktur di Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Dirjen Pen saya nanti akan berhubungan dengan IDN Diaspora. Saya pastikan ada satu counter khusus untuk diaspora. Jadi kalau nanti Bapak dan Ibu berkesempatan untuk hadir di T itu, Anda bisa langsung kerjakan. Saya menyambut baik ini Indonesian Circle-nya. Nanti direktur itu akan memprakarsai dan kita akan kerjakan detailnya, dan nanti kita akan akan umumkan secara resmi di T yang akan datang, kalau tidak salah saya tanggal 21 ya Bill ya, 21 Oktober yang akan datang gitu ya, kita akan kerjakan. Nah, satu lagi ini kepada Bapak dan Ibu, saya ini mempunyai dua hal yang kita akan kerjakan segera. Jadi mungkin saya lagi mau Uber untuk T yang akan datang ini, yaitu mungkin secara virtual ya, yaitu dua hal. Yang pertama adalah namanya industri makanan halal Indonesia gitu kan, dan yang kedua adalah fashion Islam Indonesia. Ini bukan urusan agama, tetapi ini adalah urusan dagang gitu loh. Jadi kita ini kan punya 273 juta rakyat Indonesia ya, dan kemudian sebagian besar itu adalah Muslim yang jadi mempunyai barang-barang itu memang mesti bersifat halal. Jadi kita akan mempermudah dan akan maunya itu supaya halal Indonesia itu menjadi center daripada halal dunia gitu. Jadi nanti kita bikin halal Indonesia namanya ya, pakai bendera dan pakai lambang. Yang kedua, industri fashion Islam. Jadi kita mau bikin Parisnya fashion itu, Islamic fashion itu di Jakarta. Jadi kita mau coba nih Andini pada T yang sekarang ini virtual Jakarta Islamic Fashion Week gitu ya, akan kita kerjakan. Tetapi tahun depan Bapak dan Ibu ini kita akan bikin lebih gede-gedean, kita akan pakai panel internasional, buyer dan sellernya itu datang, dan saya mohon supaya Bapak dan Ibu juga nanti dengan Indonesian diaspora desk-nya di T ini kita akan kerjakan dengan Indonesian Circle-nya, tapi yang pasti ini adalah urusan dagang, gitu kan ya. Kalau kita lihat sekarang ini 57 negara di OKI, ada konferensi Islam, negara konferensi Islam ini 257 negara yang merdeka, 58 total, 1,8 miliar orang, 53% anak muda. Jadi Bapak dan Ibu, kalau kita lihat progres dari misalnya contohnya Wardah tadi katanya kalau nggak salah ngomong juga ya tadi ya, dari dari Paragon itu ya, CEO Paragon ya, atau besok ya tadi itu kosmetik Islam itu di Indonesia, kosmetik halal di Indonesia itu Wardah sudah mengalahkan yang namanya Revlon, L'Oreal, itu semua sudah kalah di Indonesia. Kenapa? Karena harganya bagus, harganya bersaing, tetapi kualitasnya kadang lebih bagus daripada yang impor atau brand-brand internasional. Nah itu kita mau supaya ini bisa keluar ke pasar regional dan pasar mendunia. Dan saya mohon Bapak dan Ibu sebagai diaspora Indonesia, ini bukan urusan halal, bukan urusan agama, tetapi purely dagang, dan itu kita mesti bersama-sama dimanapun Anda berada dan apapun yang kita percaya. Terima kasih, Mbak. Baik. Looking forward to Pak. Ya. Kalau Bu Nining apa usahanya, Bu? Kami di sini punya perusahaan perdagangan ekspor import, punya license ekspor import, dan ada supermarket. Jadi memang kita pilih juga supermarket supaya fast moving consumer goods ya, paling tidak terlalu rumit gitu, tapi bisa mendatangkan produk-produk Indonesia. Sebetulnya sih niatnya beberapa perusahaan, tapi sementara ini karena baru juga 3 tahun, baru 1. Berbadan hukum, jadi rame-ramenya itu ada 2 badan hukum di Indonesia sebagai koperasi agar bisa beranggotakan banyak, dan di Qatarnya ini sebuah PT.
Baik, baik. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Nining. Yang Ibu Nining juga katakan ada yang nyampein juga nih Pak lewat YouTube dari Ibu Liani Elsterman di Jerman. Karena semenjak pandemi banyak toko online muncul yang menjual makanan Indonesia dan barang-barang yang dibawa langsung dari Indonesia. Nah, semoga juga makin banyak produk-produk Indonesia yang dijual di Jerman masuk ke supermarket dan juga kualitas produknya itu makin baik. Soal kualitas ini masih banyak yang jadi catatan ya Pak Lutfi. Ini gimana kita bisa move on gitu dari sini dan memperbaiki kualitas produk itu tuh biar kalau misalnya let's say kita beli sambal tuh di Amerika nggak sriracha tapi ya benar-benar sambal ABC gitu misalnya. Ya kira-kira seperti itu tuh gimana caranya untuk memperbaiki kualitas produk dan bisa masuk ke market sana? Kalau industri mamin kita Andini sebenarnya kualitasnya tidak kalah dengan produk-produk luar negeri atau produk-produk kompetisi seperti Thailand gitu ya. Jadi sambal kita itu kalau malah justru kalau kita lihat di Amerika Serikat gitu kan ya, itu bukan sriracha aja, tapi memang sriracha itu unik ya dan diikuti oleh banyak mereknya meskipun kadang-kadang belinya juga sambal Indonesia juga gitu kan, tapi namanya sriracha juga gitu. Jeda itu memang masalah daripada positioning dan brandingnya. Tetapi kalau kita lihat gitu kan ya di pasar Amerika itu cabai-cabai Indonesia itu juga baik dan industri mamin kita sebenarnya sudah berkualitas tinggi. Jadi kalau itu almost automatic ya kan, kalau kita jual di supermarket Amerika di Eropa itu semua yang izin edarnya itu mesti mendapat izin edar daripada pemerintah setempat dan itu hampir 95% tidak mendapatkan permasalahan itu. Cuman memang pernah ada ribut-ribut waktu jual sambal terasi ya. Itu kadang-kadang hygieniknya, phytosanitationnya agak problem. Tetapi memang itu di Indonesia juga ada problem gitu kan, sambal terasi itu. Kadang-kadang kontennya macam-macam. Nah itu yang dijaga. Tetapi kalau prosesnya industri, misalnya kayak sambal ABC atau sambal selera gitu ya, Bapak Ibu, buatan Indonesia sebenarnya sudah mendapatkan standar yang baik, apalagi kalau dari standar nasional Indonesia SNI-nya, itu bisa dipertanggungjawabkan dan sangat kompetitif. Oke, Pak Lutfi, ini terakhir mungkin sebagai closing remarks gitu untuk teman-teman kita nih banyak sekali yang bergabung lewat YouTube, lewat Facebook Live, dan juga tentunya lewat Zoom di sini untuk memberikan kayak positive note mungkin. Gimana kita caranya bisa mengambil kesempatan saat ini, di mana sekarang semuanya udah serba digital, memang kita lagi krisis, tapi justru kalau lagi krisis ini banyak ide dan banyak kesempatan kan gitu harusnya. Gimana caranya untuk bisa mengambil ini dan nggak hanya untuk Indonesia, tapi juga keluar. Silakan. Ya. Jadi Bapak Ibu, saya tentunya berterima kasih kesempatannya. Saya terima kasih sama Bu Nining bahwa kita mesti mempunyai inisiasi dan mungkin dengan engagement ini kita mempunyai hubungan yang formal antara Kementerian Perdagangan dengan diaspora Indonesia. Nah, diaspora Indonesia itu kadang-kadang berada di macam negara dan ini pengalaman pribadi saya. Kadang-kadang kita begitu di luar negeri itu kangennya sendiri-sendiri, bukan kangen yang komunal gitu kan ya. Memang adalah yang beberapa yang komunal, tetapi kita kepingin Bapak dan Ibu membeli barang Indonesia juga, menjual barang Indonesia untuk Indonesia. Nah, ini yang sebenarnya kita pengen gerakkan. Jadi Indonesian Circle ini ya Bu Nining ya, mudah-mudahan kita bisa kerjakan sebagai bagian cinta tanah air kita. Nah, karena itu saya ingin mengatakan bahwa sekarang itu ruang dan waktu bisa ditembus dengan digital teknologi. Dan ini yang sebenarnya mendekatkan kita, yang sebenarnya bisa membuat kita menjadi yang kita hadapi sekarang ini bisa menjadi sebuah opportunity. Saya katakan tadi di awal bahwa terjadinya perang dagang ini adalah opportunity. Terjadinya wabah ini adalah kesempatan opportunity. Dan terjadinya hal-hal yang sebenarnya belum pernah kita bisa alami sebelumnya dengan digital teknologi, sebenarnya kita bisa menjadikan opportunity. Teknologi Indonesia ini juga merupakan satu yang perlu kita kerjakan karena kita memerlukan inovasi dan transfer of teknologi supaya kita keluar dari middle income trap. Jadi Bapak Ibu, saya mohon kita mesti bersatu bersama-sama. Kalau kita tidak bisa bersatu bersama-sama, paling nggak kita bisa ngomong. Kalau terakhir saya ngomong di diaspora ini tahun 2012 ya Mbak Nining ya. Waktu itu saya bicara di LA gitu kan ya, mengatakan
Kita Indonesia bisa. Dan saya sekarang tahun 2021 mengatakan bahwa Indonesia ini luar biasa. Jadi kalau orang mengatakan bahwa digital teknologi itu bisa menjadi ancaman, Indonesia mendapatkan kesempatan yang luar biasa. Bisa dibayangkan ketika Pak Jokowi tahun 2014 masuk itu, kita logistik cost kita 26% dari GDP. Dibangun infrastrukturnya pada tahun 2019 kemarin sudah turun ongkosnya menjadi 23% dari GDP. Dan mestinya karena pembangunan infrastrukturnya luar biasa akan menjadi 17%. Tetapi Bapak dan Ibu, studi terakhir mengatakan begitu teknologi digital masuk, kita pada tahun 2024 itu akan par atau lebih baik daripada negara kompetisi kita seperti Malaysia yang 13% dan 11% di Thailand. Jadi Bapak dan Ibu, kita ini dalam proses akan menjadi superpower dunia. Kita akan mulai dengan industri halal Indonesia dan industri industri fashion Islam Indonesia, dan akan diikuti oleh dengan teknologi-teknologi lanjutan karena kita bisa. Kalau kita bisa, tapi Bapak Ibu, kita tidak bisa mengerjakan itu sendiri-sendiri. We have to do it together. Nah, Bapak Ibu, kita mulai dengan Indonesian Circle, kita mulai dari T yang akan kita kerjakan secara virtual pada bulan Oktober ini. Saya tunggu kontribusi Bapak Ibu, karena saya akan menjadi katalis supaya Indonesia maju beserta Ibu dan Bapak. Terima kasih. Terima kasih Menteri Perdagangan Republik Indonesia Pak Muhammad Lutfi. Terima kasih waktunya bersama kami di sini, dan terima kasih Bapak Ibu sekalian di seluruh dunia yang sudah bergabung bersama kami. Mohon maaf pertanyaannya tidak semuanya bisa kami sampaikan, dan semoga kita bisa bertemu di kesempatan berikutnya. Acara saya kembalikan ke MC.